Monggo kami sampaikan ke Bapak Ibu kalau seumpama ada dari Bapak Ibu juga rekan yang lain yang ngersakaken join, yang ingin bergabung di acara seminar pemberdayaan organisasi perempuan keagamaan ini, bisa langsung di-share link yang diberikan oleh admin di grup WA FKUBY. Baik, sekarang sudah ada 45 partisipan, Mas Rezano. Mungkin bisa langsung dimulai, nggih, karena suara kita juga sudah terdengar jelas dari beberapa partisipan yang sudah memberikan informasi via chat Zoom-nya. Monggo kami persilakan waktu Oke, dan baik. tempat kepada Mas Rezano. Terima kasih Bu Dian. Saya coba mulai lagi ya. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi manajemen untuk UMKM. Di mana tidak bisa dipungkiri lagi ya, usaha UMKM di Indonesia itu merupakan salah satu penggerak utama perekonomian. Salah satu yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian. Jadi tidak heran jika sektor UMKM terganggu, maka ekonomi nasional juga pasti akan terganggu. Ini yang menurut data yang saya kutip ya dari salah satu portal online yang linknya saya taruh di bawah. Itu menurut BPS jumlah usaha mikro kecil menengah UMKM itu sudah mencapai 64 juta di tahun ini. Angka tersebut mencapai 99% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Jadi UMKM itu perkembangannya sangat luar biasa pesat dari tahun ke tahun. Ini yang menjadi kabar positif sekali bagi perkembangan usaha terutama UMKM di Indonesia. Akan tetapi menurut Profesor Dr. Ruli Indrawan, yaitu salah satu sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM, memang selama pandemi Corona itu COVID-19 ini sektor UMKM memang paling banyak terdampak. Banyak pengusaha yang harus gulung tikar karena permintaan demand-nya yang memang jatuh karena selama COVID ini hampir bisa dikatakan 90% transaksi itu sangat luar biasa terbatas. Beliau mengatakan bahwa selama pandemi ini banyak yang terhenti usahanya, sekitar 30% usahanya terganggu, sedangkan memang yang terganggu tapi menciptakan inovasi kreatif sekitar 50-70%, meskipun mereka terkena dampak. Jadi yang bisa berinovasi itulah yang akan bertahan. Ya, itu akan menjadi materi nanti di slide-slide saya berikutnya. Kendati begitu, beberapa pelaku UMKM sudah mulai bangkit lantaran banyak program pemerintah ya, seperti pemulihan ekonomi nasional, terus habis itu ada KUR, ya subsidi bunga, modal kerja hingga bantuan banpres. Yang terakhir ada BLT untuk UMKM sendiri. Sehingga banyak program saat ini yang masih berjalan seperti banpres, kemudian program-program yang lain juga mulai dimulai, tapi beliaunya belum tahu berapa data UMKM yang akan bangkit. Nah, meski jumlah UMKM di Indonesia saat ini begitu besar, ya, tapi tidak sebanding dengan tingkat daya saing tersebut. Nah, ini kita akan masuk, baik lokal maupun internasional. Mengapa? Penyebabnya adalah salah satunya kurang lebih 70% UMKM itu memulai karena desakan ekonomi. Ya, ini saya juga bisa pahami karena saya juga kebetulan membantu beberapa UMKM, terutama mahasiswa ya. Karena saya juga sebagai pemegang mata kuliah KWU mahasiswa gitu. Jadi saya tahu betul karena mereka memulainya karena dengan desakan ekonomi. Bukan karena memiliki produk yang unik atau keterampilan pada bidang tertentu. Ya, ini bisa menjadi sebuah hambatan ya untuk menjadikan UMKM itu untuk bisa maju. Dampaknya terutama dampaknya yang pasti kondisi ini akan membuat daya saingnya itu akan semakin kecil gitu karena tidak didesain ya, tidak didesain dengan baik. Nah, untuk bertahan dan berkembang dalam dunia bisnis, kita harus memiliki beberapa keterampilan ya. Bekerja profesional dan yang pasti harus memiliki inovasi bisnis. Ya. Nah, apabila tidak, penyebabnya seperti apa? Seperti akan menjadi orang ini. Anda akan pusing gitu. Ini harus diapakan sih produk saya? Kenapa produk saya susah berkembang?
kenapa produk saya ini kayaknya sudah harganya murah, tapi kok ya tetap nggak laku. Nah, itu beberapa faktor yang sering muncul di para UMKM. Bahkan ada beberapa UMKM merasa bahwa produknya ini sebenarnya bagus, gitu, tapi kok kurang bisa menjual, kenapa ya? Nah, ini akan saya bahas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 5 hal ya yang bisa dilakukan UMKM agar dapat bisa meningkatkan daya saing eh, produknya, baik secara nasional maupun internasional. Ini ya, saya akan ulas dulu, saya akan ulas satu persatu penyebabnya apa. Setelah itu akan saya beri masukan bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih untuk seminarnya hari ini atas atensinya. Kalau seumpama ada pertanyaan Bapak Ibu sekali lagi bisa melalui WA group yang telah kami siapkan dan mungkin kalaupun belum ada yang di-invite, monggo silakan bisa menghubungi kami secara pribadi. Akhirul kalam, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas.